Aku mau bahas soal fermentasi tanaman kopi. Yang umum kita kenal sekarang ada yang namanya natural process, ada yang namanya honey process, ada yang namanya wine process. Aku nggak akan bahas tentang prosesnya itu, tapi aku mau balik ke fermentasi. Dulu di awal, orang menemukan proses pengeringan dari buah kopi ini untuk diambil bijinya, kemudian di roasting. Itu mereka nggak tahu apakah itu fermentasi atau bukan. Istilah itu baru muncul kemudian setelah orang mulai merumuskan beberapa pola pengeringan dari buah kopi ini. Jadi yang awal sekali yang paling basic itu natural, cerinya dipetik lalu dijemur begitu aja sampai kadar air tertentu, baru dikupas kemudian disimpan dalam bentuk gabah atau dalam bentuk green bean. Nah, proses ini berdurasinya cukup panjang sehingga kita berpikir bagaimana caranya kita mempercepat proses pengeringan itu dengan buahnya dikupas dulu, direndam dulu dan sebagainya. Belum ada yang mendefinisikan apakah ada fermentasi atau tidak di dalam proses itu. Nah, sekarang saat ini kita mengenal itu sebagai metode fermentasi. Aku pribadi menganggap pemberian istilah fermentasi itu sendiri sudah agak terlalu lama untuk proses-proses yang udah ada saat ini, baik itu semi wash, full wash, natural, honey atau wine process. Iya, itu difermentasi memang. Tapi sebagian besar proses fermentasinya itu masih melibatkan daging kopi yang ada di buah cerinya. Sementara kita mesti belajar dulu sedikit nih tentang apa itu fermentasi ya. Jadi fermentasi itu adalah proses penguraian senyawa organik, baik itu daging buah maupun biji kopinya itu sendiri, oleh bakteri. Sebetulnya ada dua makhluk yang berperan dalam proses fermentasi. Yang pertama namanya bakteri, yang kedua namanya jamur. Di kopi, fermentasi menggunakan jamur ini aku sendiri belum pernah tahu ya, apakah sudah ada yang mempraktekkan penggunaan fungi, penggunaan jamur dalam proses fermentasi green bean. Tapi dalam beberapa kasus pasti itu terjadi sebetulnya tanpa disengaja atau disengaja, sehingga terjadi proses perombakan protein, karbohidrat yang ada di buah kopi. Nah, pertanyaannya sekarang, yang kita konsumsi, yang kita proses menjadi minuman kopi itu sendiri bukan daging buahnya, tapi biji kopi yang ada di dalam buah ceri kopi. Sehingga fermentasi itu dikerjakan dalam kondisi seperti contohnya natural. Dijemur, didiamkan, entah dalam ruangan, entah di sinar matahari langsung. Betul itu fermentasi berlangsung. Tapi aku rasa secara teori fermentasi itu hanya mempengaruhi sedikit sekali sifat reaksi fermentasi yang terjadi di buah ceri, daging buahnya, terhadap beansnya. Sementara beans itu sendiri juga dia terfermentasi. Yang teman-teman mesti perhatikan, senyawa organik, apapun itu daun, batang, buah, kulit buah, bijinya, dia terurai bukan oleh satu jenis bakteri. Bakteri ini jumlahnya banyak banget. Sebagian kita sudah bisa beri nama, sebagian lagi kita tidak tahu. Lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang sudah kita beri nama. Nah, dan mereka tuh bereaksi juga secara spesifik. Bakteri yang bekerja memfermentasi kulit buah berbeda dengan bakteri yang memproses fermentasi di daging buah, berbeda dengan bakteri yang memproses bijinya. Sehingga dalam pandanganku, apakah proses fermentasi honey, wine yang melibatkan kulit buah atau sebagian kulit buah yang masih tersisa atau natural itu ada dampaknya terhadap rasa dari beans yang dihasilkan? Kayaknya belum tentu. Yang mempengaruhi itu memang kondisi lingkungan dari fermentasi di dalam biji kopi, tapi apakah itu dipengaruhi oleh metode tadi? Rasanya enggak ya. Jadi menurutku yang sampai hari ini kita tahu tentang proses fermentasi di industri kopi itu masih
masuk dalam kategori proses pengeringan, metodologi pengeringan dari biji kopi yang dihasilkan. Apakah dia dikeringkan dengan cara natural, dikeringkan dengan cara honey, dikeringkan dengan cara wine, seperti yang kita tahu sekarang ini prosesnya. Tapi apakah itu fermentasi? Iya, itu fermentasi. Tapi apakah itu fermentasi yang diharapkan ada dampak terhadap green bean yang kita hasilkan? Sulit untuk mengukurnya. Belum ada metodologi yang bisa memastikan kondisi spesifik, cara proses natural yang paling tepat, atau honey yang paling tepat, atau wine yang paling tepat, mana yang paling terstandar. Industri sendiri sampai hari ini masih relatif lebih tepat dalam pemprosesannya. Artinya mereka ngelihat speed produksi, full wash, semi wash yang bisa diproses dengan cepat sehingga buah itu dipanen, diproses dengan 2 metode itu kemudian diperdagangkan. Aku rasa itu masih lebih relevan dan perkembangannya menarik tentang fermentasi hari ini. Aku amatin bahwa udah ada beberapa teman-teman yang mulai direct langsung memproses fermentasi itu secara terukur kepada objek produknya, kepada green bean ya. Artinya benar-benar green bean yang difermentasi lagi. Jadi setelah dia jadi green bean kemudian melalui proses fermentasi. Apakah itu di-infuse, apakah itu dengan air, media perantaranya, atau hanya udara, sehingga menghasilkan karakter dari green bean yang lebih advance daripada yang selama ini kita kenalin. Mungkin nantinya akan banyak varian rasa baru dari kopi yang melalui proses infuse, yang melalui proses fermentasi lebih lanjut, bukan dari cherry, melainkan berangkat dari fermentasi green bean itu sendiri dengan metode-metode yang dikembangkan. Nah, mungkin ini akan jadi hal yang menarik buat teman-teman bikin varian produk fermented green bean, sehingga nanti ketika di roasting bisa menghasilkan karakter kopi yang lebih menarik, mengkoreksi dari bahan baku yang sebelumnya mungkin terbiasa saja, yang mungkin kurang menarik karakter aroma dan rasanya, kemudian bisa menghasilkan rasa yang lebih menyenangkan, yang lebih menarik buat dinikmatin. Kurasa itu tentang fermentasi kopi. Aku tidak menganggap bahwa proses fermentasi yang sekarang ada itu tidak tepat. Ya, itu fermentasi juga. Hanya karena tidak terukur, karena tidak punya goals. Artinya gini, dibikin natural aja supaya nanti jadi rasanya seperti itu. Kebanyakan kita tuh lebih condong adalah diproses secara natural, nanti kita lihat hasilnya gimana, diproses honey nanti hasilnya gimana, wine hasilnya gimana. Sementara dalam metodologi fermentasi justru kita punya konklusi dulu sebelum fermentasinya dilakukan. Contoh, green bean kita fermentasi dengan lemon, dengan kulit lemon, atau dengan kulit pepaya, atau dengan buah pisang dalam proses infuse dan sebagainya, aerob atau anaerob. Harapannya kita dia membawa karakter dari kondimen, bakteri yang dilibatkan dalam proses fermentasi itu untuk merubah struktur dari green bean, menghasilkan sesuatu yang mendekati, menyerupai hal tertentu yang kita proses. Jadi itu aku pikir bisa jadi lompatan buat industri kopi dalam menghadirkan cita rasa kopi yang lebih variatif di masa depan.